Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Ya, Python Mania. Hari ini kita melanjutkan khataman Python kita untuk episode yang ke-10 ya. Wah, tak terasa ya kita sudah masuk ke 10. Tetap semangat untuk belajar Python. Baik, kita sekarang menginjak ke halaman 50 dari 582 halaman. Yes, yuk kita mulai. Kita lanjutkan yang kemarin, episode 9, ya, pembahasan tentang software development process. Maka hari ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama satu, stage 1, requirement specification. Artinya adalah spesifikasi kebutuhan. The program must satisfy the following requirements. Ya, program harus memenuhi persyaratan berikut. Apa saja persyaratannya? Kita lihat ini. It must let the user enter the interest rate and the loan amount and the number of year for which payment will be made ya. Tapi sebelumnya kita bahas ini, saya sampaikan juga bahwa ini adalah untuk pembelajaran saja, tapi ini tentang konsep pembayaran. Jadi ada bunga, pinjaman dan semuanya. Lah ini tolong nanti ya teman-teman ya dihindari saja ya karena ini konsep riba ini ya. Kurang pas, tapi untuk pembelajaran nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa untuk pelajaran saja. Untuk konsep perhitungannya. Oke, jadi ingat ya, jauhi riba teman-teman. Baik, itu adalah program harus memungkinkan agar pengguna memasukkan beberapa poin ya, yaitu suku bunga, the loan amount, interest rate, jadi suku bunga, the loan amount, itulah jumlah pinjaman, and the number of years, jadi jumlah tahun pembayaran yang akan dilakukan ya di situ. Kemudian it must compute and display the monthly payment and total payment amount. Jadi nanti akan menghitung, jadi program ini akan menghitung, harus menghitung dan menampilkan jumlah pembayaran bulanannya, the monthly payment, and total payment amount, dan total pembayarannya. Oke, itu langkah pertama. Jadi kita menentukan dulu syarat-syaratnya apa, kebutuhannya apa. Berarti nanti user input, kemudian hasilnya adalah ini. Oke ya, ada input dan output. Baik, kemudian kita analisis sistem, stage 2. Stage 2, sistem analisis. Baik, yang kedua adalah analisis sistem. Ya, ketika analisis sistem, maka the output is monthly payment and total payment, which can be obtained using the following formula. Jadi outputnya itu adalah pembayaran bulanan dan total pembayaran. Jadi pembayaran totalnya ya, yang mana dapat diperoleh dengan menggunakan formula monthly payment, rumusnya ini ya, sama dengan loan amount kali monthly interest rate. Jadi ini adalah suku bunga ya, dan ini loan amount, jadi yang dipinjam ya, jumlah pinjaman, ini pembayaran pinjaman dibagi dengan 1 min 1 plus monthly interest rate pangkat number of years kali 12 ya. Total payment sama dengan monthly payment kalikan number of years kalikan 12. Oke, jadi hasilnya nanti rumusnya ini. Jadi sudah tahu monthly paymentnya berapa, total paymentnya berapa ya. So the input needed for the program is the annual interest rate, the length of the loan in years, and the loan amount. Jadi input yang dibutuhkan dari program ini jelas, yaitu satu, tingkat bunga tahunan ya, the length of the loan in years, lamanya pinjaman ya dalam tahun ya, and the loan amount, dan jumlah pinjaman. Oke. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, setelah tahap yang kedua, jadi kita tahu tadi kita kan ada analisis sistem ya. Kemudian tahap yang adalah mendesain sistem, desain sistem. During system design, you identify the step in the program. Ya, selama pada tahap desain sistem ini, you identify the step in the program. Kita mengidentifikasi langkah-langkah dalam program. Maka langkah yang pertama satu, from the user to enter the annual interest rate, number of year, and loan amount. Jadi kita meminta pengguna untuk memasukkan suku bunga tahunan, kemudian jumlah tahun dan jumlah pinjaman. Oke, step 2. Step 2, langkah yang kedua. The input for the annual interest rate is a number in percent format. Jadi input untuk suku bunga tahunan berupa angka dalam format persen ya, seperti 4,5% ya. Seperti itu. Jadi harusnya dalam bentuk format persen. Jadi kalau kita masukkan 4,5 artinya itu ya 4,5% ya kan. The program needs to convert it into a decimal by dividing it by 1
100 ya. Jadi program perlu mengonversinya menjadi desimal dengan membaginya dengan 100. To obtain the monthly interest rate from the annual interest rate divided by 12 ya. 12 since a year has 12 months. Jadi untuk mendapatkan suku bunga bulanan ya, dari suku bunga tahunan, maka bagilah dengan 12 karena satu tahun itu memiliki 12 bulan. So to obtain the monthly interest rate in decimal format, jadi untuk mendapatkan suku bunga bulanan dalam format desimal, you need to divide the annual interest rate in percentage by berapa itu? 100 to 1,200 ya, 1.200. For example, misalkan if the annual interest rate is 14.5%, jadi 4,5%. Jika suku bunga tahunannya adalah 4,5%, then the monthly interest rate is 4.5 divide berapa itu? 1,100 ya. Jadi ketika monthly maka suku bunga then the monthly interest, maka suku bunganya bulanannya adalah 4,5 dibagi 1.200 sama dengan 0,00375. Oke. Jadi gitu ya, jadi bagi 1.200 karena tujuannya untuk per bulan nanti. Oke, langkah yang ketiga yaitu compute the monthly payment using the formula given in stage 2. Jadi pada langkah yang kedua tadi ya, tahap yang kedua, stage 2, kita masukkan rumusnya, yaitu hitung total pembayaran bulanan menggunakan rumus yang ada pada tahap 2. Baik, kemudian langsung masuk ke step 4, compute the total payment with the monthly payment multiplied by 12 and multiplied by number of year. Jadi menghitung total pembayaran, yang mana pembayaran bulan dikalikan dengan 20, 12 ya, 12 pembayaran per bulannya itu bulanan dikalikan 12 dan juga dikalikan dengan jumlah dari tahun. Kan kita maunya bayar berapa tahun gitu ya. Langkah 5, display the monthly payment and total payment. Baru menampilkan pembayaran bulanan dan total pembayaran. Oke. Kemudian langkah yang keempat itu kan baru masih gambaran saja ya, masih gambaran saja. Baru langkah yang keempat ini, langkah yang keempat adalah implementation. Ya, implementation is also known as coding. Jadi implementasi ini dikenal juga sebagai coding, writing the code. In the formula, dalam rumus, if you have to compute 1 plus monthly interest rate, exponent number of year, multiplied 12 ya, kalikan 12, jadi 1 plus monthly interest rate, jadi suku bunga bulanan, pangkat jumlah tahun dikalikan 12. You can use the exponentiation operator to write it. Jadi bisa tuliskan dengan 1 ditambah dengan monthly interest rate, apa itu bintang 2 kali number of years dikalikan dengan 12. Oke. Maka listing 2.8 give the complete program, memberikan program. Jadi ini kita lihat itu listing 28 itu program lengkapnya seperti itu. Namanya judulnya compute loan ya. Langkah pertama masukkan suku bunga persentase misalkan 7,25 misalkan contoh ya, misalkan contohnya annual interest rate, eval input pakai eval input enter annual interest rate, masukkan suku bunga tahunan misal 7,25. Kemudian masukkan monthly interest rate adalah annual interest rate sebagai 1.200 ya. Kenapa? Karena nanti di persentase maka dibagi 100 dibagi dengan 12 karena untuk mendapatkan suku bunga bulanan. Enter number of years. Number of years itu apa? Eval input enter number of year integer. Misalkan pengennya nyicilnya nanti 5 bulan ya, berarti 5 tahun nanti masukkan 5 ya kan. Oke. Total amount, jadi enter loan amount ya kan, itu 120.000,95. Jadi masukkan jumlah pinjaman, misalkan masukkan 120.000,95. Monthly payment, nah ini baru masukkan rumus hitung bayarannya ya. Monthly payment sama dengan loan dikalikan monthly interest rate, ini yang tadi ya rumusan formulanya. Kemudian di total paymentnya sama dengan monthly payment dikalikan number of years dikalikan 12 ya. Maka display result hasilkan tambah di listing yang ke-11, print the monthly payment, sudah ketemu ya sama dengan INT ya, jadikan INT, tampilkan dalam bentuk INT. Oke.
Ya. INT monthly kalikan 100 dibagi 100. Nah, ini kalau jadi seperti ini, pembagiannya divide-nya ini divide float. Jadi nanti hasilnya float ya. Nah, istilah seperti itu. Yang di INT yang dibulatkan hanya monthly payment kali 100 ya. Diambil bulatnya. Seperti itu. Oke, langkah-langkahnya ini pada line 2, 4, 7, 11, 14, 16. Ini ada perubahan nilai variabel. Perubahan nilai sampai terakhir nanti total payment sama monthly payment. Oke. Itu ya. Baik, kita akan coba kan ini versinya cepat saja ya, langsung aja kita jalankan. Nah, misalkan tadi interest annual rate, jadi suku bunga tahunannya saya berikan 5,75 ya, sesuai dengan contoh aja. The number of year as an integer, jadi jumlah tahun ya, dalam integer ada 15 tahun, misalkan mau nyicilnya 15 tahun. Enter loan amount, maka yang mau dipinjam adalah 250.000. 250.000 dolar ya. Maka monthly payment-nya adalah 2.076,02. Itu pembayaran per bulan dan total pembayarannya sampai nanti 15 tahun adalah 373.684,53. Weh, dahsyat ya. Pinjamnya 250.000 ya. Itu bunganya tok aja hampir 173 ya. Wow, luar biasa. Inilah permainan bunga berbunga, inilah permainan riba ya, dan ini bagi umat muslim haram ini ya, maka ya harus kalau bisa jauhi lah ya, tinggalkan seperti ini. Ini hanya contoh tapi di sini ya kita akan nggak bahas itu. Baik, lanjut. Sekarang kita jelaskan berikutnya di dalam tingkat. Line to reach the annual interest rate which is converted into the monthly interest rate in line 4. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, baris kedua itu membaca suku bunga tahunan, which is converted into monthly interest rate in line 4. Jadi dikonversi menjadi suku bunga bulanan di baris yang keempat. The formula for computing the monthly payment is translated into Python code in line 14 and 15. Jadi rumus untuk menghitung pembayaran bulanan itu diubah menjadi kode Python pada baris 14 dan 15. The variable monthly payment adalah 2076,0 252175 itu di line 14. Note that, catat bahwa perhatikan INT monthly payment kalikan 100 is 207602.52175. INT monthly payment kali 100 dibagi dengan 100 is 2076,02. So the statement in line berapa itu? 19 display the text 2076 ya, point 2 with 2 digit after the decimal point. Jadi pernyataan di baris 19 ini menampilkan teks bulanan, pembayaran bulanan ya, itu 2076,02 with 2 digit, nah, dengan digit after the decimal point. Oke. Nah, setelah dengan digit. Jadi kita pernyataan ini membayangkan kenapa? Karena ngambil 2. Kenapa tadi? Karena ini float ya. Dibagi dengan float. Baik, ini kan ada berapa? 5 ya. 5. Sedangkan sini ada berapa? 2 digit ya. 2 digit. 2 titik koma. Baik, kemudian yang terakhir tahap yang kelima yaitu berkaitan dengan testing, pengujian. After the program is implemented, test it with some sample input data and verify whether the output is correct. Jadi setelah program diimplementasikan, dibuat codingnya, maka uji program tersebut dengan memasukkan data dan juga memverifikasi apakah outputnya itu benar. Some of the problem may involve many cases as you will see in later capture. Jadi beberapa masalah mungkin melibatkan banyak kasus seperti yang Anda lihat di bab-bab selanjutnya, ya kan, nanti banyak kasus lah itu berubah. For this type of problem, you need to design test data that cover all cases. Jadi untuk jenis masalah ini, Anda perlu merancang data uji yang mencakup untuk semua kasus. Oke, baik, 2.13 selesai, yaitu software development process. Sekarang yang terakhir yaitu 2.14. Baik.
2.14 adalah case study. Jadi studi kasus computing distance, menghitung jarak. Give 2 point, diberikan 2 titik. The formula for computing the distance is akar, saya bahasa Indonesia saja, akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Sudah. Ya, itu rumusnya kalau menghitung 2 titik poin. You can use A eksponen berapa itu? 0.5 jadi setengah to compute untuk menghitung akar A. Nah, jadi kita dapat menggunakan dalam Python itu akar A itu sama dengan ya A bintang 2 kali 0,5 ya. The program enlisting 2.9 from the user to enter 2 point and compute the distance between them. Jadi program di listing 2.9 ini meminta pengguna untuk memasukkan 2 titik. Ya, usernya itu 2 titik dan menghitung jarak antar keduanya. Oke, listing 2.9. Kita lihat di situ. Yang pertama masukkan enter the first point with 2 float values. Jadi masukkan titik pertama dengan 2 nilai float. Enter X1 and Y1 ya 4.1. Jadi kemudian setelah itu harus masukkan 2 dengan tanda koma, jelas ya kalau masuk ya. Kemudian input juga yang kedua, titik yang kedua adalah X2, Y2 sama dengan eval input enter X2 and Y2 4.2. 4.2. Jadi untuk titik yang kedua. Oke. Kemudian baru kita menghitung compute the distance X1 min X2, X1 min X2 dikalikan X1 min X2, jadi ini kuadrat ya, plus Y1 min Y2 bintang, Y1 min Y2, kemudian di pangkat ini akar 0,5. The brain distance baru menampilkan nanti hasilnya the distance between the 2 point is distance, jarak ya. Oke, kita akan lihat compute distance. Kita masukkan di sini. Masukkan X1 dan Y1, niru di situ aja, 1.5. Kemudian min 3.4. Enter. Nah, kemudian X2, Y2, 4,5. Jadi titiknya adalah pertama 1,5 dan min 3,4. Kemudian titik yang kedua adalah 4 dan 5. Ya kan? Maka jawabannya 6,7641. Sekian-sekian. Ya. Oke. Baik. The program from the user enter coordinate and the first point line 2 and the second point line 5. Jadi program ini meminta masukan ya, meminta masukan untuk poin ya, untuk masukkan koordinat titik yang pertama di baris kedua dan titik yang kedua di baris kelima. Maka setelah itu program akan menghitung jarak di antara mereka yaitu baris 8 dan display 8 dan menampilkannya di baris yang ke-10. Oke, gambar 2.3 gambar di atas itu program display align its length. Jadi gambarnya seperti ini, titiknya di sini ya. Oke. Figure 2.3 illustrate the program enlisting 2.10 this program. Jadi this program satu pada gambar di atas itu mengilustrasikan program di listing 2.10 ya kan. Program ini satu prompt meminta pengguna untuk masukkan 2 titik. Prompt the user to enter 2 point. Compute the distance between the point. Jadi menghitung jarak di antara poin. Use turtle graphic to display the line that connect the 2 point. Jadi gunakan grafik turtle untuk menampilkan garis untuk menghubungkan 2 titik tadi. Display the length of the line on the center of the line. Jadi tampilkan berapa panjang baris di tengah-tengah garis tadi. Jadi panjangnya tadi berapa ya kan, jarak listing 2.10 give the program. Jadi compute distance graphic ini ya, grafiknya ditambahi dengan ini tadi perhitungan distance-nya ya di baris 8. Nah, beruban 10 sampai 23 ini sudah turtle-nya ya, ini sudah turtle-nya. Oke, kita lihat aja yang grafik ya. Apa tadi? Compute distance graphic. Oke, kita masukkan yang grafiknya. Jadi tadi masukkan berapa itu? Enter X1 and Y1 4.1. Jadi masukkan min titiknya min 50 dengan 34. Enter. Kemudian 49, min 85. Enter. Wah, ini grafiknya ya. Wow, langsung ketahuan grafiknya. Keren ya. Turtle bisa menghitung ini. Poin 1.2 ternyata 154.
titik 799 sekian ya. Oke. Baik. The program, langsung aja, the program from the user to enter the value for 2 point X1 main Y1. Jadi program ini dia membutuhkan masukan ya, membutuhkan masukan dari user untuk memasukkan nilai 2 titik. Program kita masukkan 2 titik yaitu X1 dan Y1. And X2 Y2. Jadi dan juga data X1, Y1, X2, Y2. And compute their distance dan menghitung jaraknya. Jadi di baris 4 sampai 8. It then move to X1, Y1. Jadi kemudian program ini berpindah ke X1, Y1 baris 12. Display the text point 1 line 14 dan juga menampilkan teks titik 1 line 14 di baris ke-14. Kemudian draw a line from X1 Y1 to X2 Y2 line 15. Jadi menggambar garis dari X1 Y1 dan X2 Y2 di baris 15 and display the text point 2 dan menampilkan poin titik kedua di line 16. Finally akhirnya it moves to the center of the line. Jadi and display the distance. Terakhir program berpindah ke tengah baris untuk menampilkan jarak di baris yang 20 dan baris 21. Oke, itu Masya Allah nggak terasa sudah terakhir ya. Itulah yang kita pelajari tadi, software development proses yang harus kita ikuti. Ya memang seperti itu. Jadi proses pengembangan software itu seperti itu. Ya, jadi ada 5 tahapan. Mari kita bahas sudah. Ya, sampai terakhir testing. Baik, itu bab 2 sudah berakhir. Kita banyak belajar tentang bagaimana studi kasus. Kita belajar dari studi kasus, kemudian kita juga belajar tentang software development proses ya, terutama memang di input variabel kita baru mengenal di studi bab 2. Baik, nanti kita akan lanjut karena ini sudah selesai. Capture summary nggak usah ya, kemudian program exercise juga nggak usah, nanti ada sesi tersendiri kita belajar ini ya, baru nanti kita langsung lanjut ke bab ketiga. Nah, ini menarik. Bab 3-nya, nah ini bab 3-nya tentang mathematical function string and object. Jadi kita belajar fungsi-fungsi matematika, string ya, dan juga objek. Oke, insya Allah tetap bermanfaat karena belajar Python itu sangat mudah, sangat simple dan menyenangkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.